kembali dalam program Bincang Santai Mengurai Makna Kehidupan. Pada pemirsa MSC TV Indonesia dimanapun Anda berada, saya pada kesempatan ini sungguh sangat bahagia karena kita kedatangan seorang tamu, yaitu Romo Franciscus Xaverius Wahyudi MSC. Romo, apa kabar Romo? Baik, selamat pagi. Selamat pagi juga Romo. Saya masih ingat waktu saya mau masuk MSC, waktu itu Romo Wahyudi sebagai provinsial, dan saya diterima menjadi bagian dari pembinaan di waktu itu masih pranovisiat itu oleh Romo Wahyudi. Itu sudah lama. Dan Romo Wahyudi ini juga cukup lama berkarya di luar. Pernah jadi provinsial, kemudian asisten general. Untuk lebih lengkapnya Romo silakan memperkenalkan diri Romo. Ya, saya bernama Romo Wahyudi, Franciscus Xaverius Wahyudi, dan saya berasal dari paroki Delanggu, Jawa Tengah. Saya bergabung sebagai MSC sejak tahun 1978, memulai masa pembinaan sebagai pranovis, kemudian masuk novisiat dan ditahbiskan menjadi imam tahun 1986. Jadi sudah 37 tahun sebagai imam, dan dalam selama 37 tahun itulah saya banyak bekerja di bagian administrasi kepemimpinan, juga sebagai pembina, dan kurang sekali sebagai Romo paroki di paroki. Karena sehabis tahbisan saya membantu di Pineleng untuk mengajar, kemudian ditugaskan studi lagi di rumah. Seusai studi saya mengajar kembali ke Pineleng, kemudian ditugaskan sebagai sekretaris provinsi selama hampir 7 tahun, kemudian dipilih sebagai provinsial, dan selesai tugas sebagai provinsial saya menikmati sedikit tugas sebagai pastor paroki di paroki Keseforus Global. Baru suka-sukanya sebagai pastor paroki sudah dipilih sebagai asisten jenderal di Roma selama 12 tahun. Dan selesai sebagai asisten jenderal selama 12 tahun, saya menikmati masa cuti sabbatical year. Maka saya mengambil program EPI di Manila selama 6 bulan, dan saya itu mengurus visa ke Brasil, khususnya di provinsi Curitiba. Dan mengapa saya tertarik bekerja di Brasil? Saya melihat ada dua kenyataan yang saya lihat, tentu berdasarkan pengalaman mengunjungi berbagai provinsi di dunia. Maka saya melihat provinsi Curitiba di Brasil itu mengalami semangat yang besar dalam bermisi, namun tenaganya amat berkurang. Memang di Brasil ada 3 provinsi: Provinsi Curitiba, Provinsi Rio de Janeiro, dan Provinsi Sao Paulo. Provinsi Curitiba adalah provinsi yang paling sedikit jumlah anggotanya, namun mereka mempunyai misi di Ekuador, dan juga punya misi di Brasil sendiri di beberapa paroki. Dan mengingat sedikitnya tenaga, maka mereka sudah pernah menyerahkan paroki-paroki yang mereka tangani ke keuskupan. Maka saya tertarik untuk membantu misi MSC di Provinsi Curitiba. Romo sudah berapa lama Romo di Curitiba? Di Curitiba saya sudah 4 tahun 3 bulan. Karena saya masuk Brasil Februari 2019.
Tentu begitu datang tidak langsung berkarya sebagai Romo paroki, namun saya melihat suasana kerja, situasi masyarakat selama 4 bulan, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Kemudian saya pergi ke Brasilia untuk mengikuti program persiapan misionaris dari luar negeri. Dan program itu menyediakan fasilitas untuk belajar budaya di Brasil, juga sistem kerja di Brasil, dan juga kebijakan-kebijakan gereja di Brasil, dan juga belajar bahasa selama 3 bulan. Bahasa Portugis. ya. Portugis. Dan setelah itu barulah saya memulai karya sebagai pastor rekan di paroki Cuyaba. Cuyaba itu satu paroki yang jauh dari pusat provinsi MSC Curitiba, karena membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk terbang dengan transit 1 kali. Oh ya, berarti jauh ya. Cukup jauh. Tapi saya punya bayangan itu Curitiba, Romo itu di Curitiba kan, misalnya kemarin kan Romo Allen tuh berangkat kan ke Curitiba, pikirnya itu dekat gitu dengan tempatnya Romo sekarang yang Cuyaba itu, ternyata iya. Cukup jauh. Cukup jauh. Kalau ada penerbangan langsung sekitar 2,5 jam. Tapi hampir tidak ada penerbangan langsung, biasanya transit di Sao Paulo untuk ya tentu mencari penumpang atau menentukan penumpang, dan itu membutuhkan ya sekitar 5 jam termasuk transit. Jadi misi kenapa Romo tergerak untuk bermisi di Curitiba itu karena selama menjadi asisten jenderal kan udah berkunjung kemana-mana, mungkin dirasa mungkin ini tempat yang mungkin lebih cocok juga untuk ya artinya membantu. Di satu pihak bagaimana para konfrater di sana itu begitu bersemangat dalam bermisi, tetapi di lain pihak karena kekurangan tenaga itu ya Romo. Jadi Romo sebagai MSC yang dari Indonesia yang pertama ini memulai berkarya di Curitiba. Pertama MSC Indonesia pertama yang berkarya di Brasil. Di Brasil ya. Di Curitiba. Khususnya di provinsi Curitiba ya. Iya. Selama kurang lebih 4 tahun Romo di sana. Jadi yang Romo amati di sana, bagaimana dengan misalnya kehidupan beriman umat, lalu kemudian juga terkait dengan jumlah panggilan hidup membiara ya sebagai religius maupun panggilan imamat, kan mengingat juga kita kan tahu bahwa negara Brasil itu adalah negara di mana penduduknya itu adalah mayoritas Katolik begitu. Jadi sejauh yang Romo alami selama ini, itu kenyataan-kenyataan itu seperti apa? Ya, saya dapat lukiskan selama 4 tahun itu menjadi 2 bagian. Bagian pertama masa pandemi, dan bagian kedua masa sesudah pandemi. Ini suatu suasana yang betul-betul bertolak belakang. Selama masa pandemi hampir tidak ada aktivitas real yang bisa kami lakukan, aktivitas yang lebih konkret. Lebih banyak selama 2 tahun pertama itu ya misa online, kemudian juga pelayanan kunjungan hampir tidak ada, kecuali untuk orang sakit, orang tua, karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan. Dan pelayanan pembinaan misalnya juga tidak ada diberhentikan. Dan kami selama 2 tahun pertama itu mengadakan kunjungan umat secara mobile dengan mobil. Sehingga kami mengharapkan umat ada di depan rumah dan kami melewati dan tetap berada di bak mobil karena mobil terbuka. Dan kami memberkati masing-masing keluarga itu sambil berkeliling ke rumah-rumah, memberkati dengan air suci, dan mereka sungguh tersentuh karena selama masa pandemi tidak ada misa, tidak pernah ketemu romonya. Maka ketika Romo datang, meskipun tidak berjabat tangan dari jauh 1 meter, 2 meter, mereka sungguh-sungguh senang.
Dan apalagi mendapatkan berkat air suci, mereka Senang ya. senang sekali. Biar banyak-banyak lebih senang. Banyak. Dan mereka suka diresiki dengan air suci. Oke. Bahkan bukan hanya orang Katolik, ketika itu orang yang sedang lewat pakai mobil, mereka buka jendelanya, Romo, saya juga diberkati. Oke. Dan saya tanya pada teman yang awam yang di samping saya, siapa itu? Tidak tahu Romo. Tapi mereka minta juga, ya saya berkati. Dan mereka sungguh rindu ketika dalam kondisi pandemi itu, ketika mereka merasa sendirian, merasa jauh dari juga tetangga-tetangga karena masing-masing tertutup pintunya karena ya virus yang bisa menyebar, juga tidak pernah komunikasi dengan romonya. Maka suatu kesempatan yang indah sekali. Maka kami mengusahakan dekat dengan mereka lewat cara begitu. Itu dibuat ya 1 tahun sekali ketika ada pesta paroki, dan juga ada pesta terkenal itu pesta Maria Aparecida. Ketika umat merayakan dengan sukacita sebenarnya pesta pelindung negara Brasil, itu Maria Aparecida, 12 Oktober kami juga melakukan kunjungan dan memberkati umat. Itu masa pandemi. Dan setelah masa pandemi kami memulai aktivitas lebih konkret, lebih terbuka, dan mengundang umat untuk misa meskipun terbatas jumlahnya. Cuma 50% dari kapasitas di gereja, dan juga jaraknya pun juga 1 meter. Tapi mereka sudah merasakan sukacita yang besar karena kerinduan mereka dipenuhi untuk hadir secara konkret melewat misa, dan juga bisa datang ke paroki mengadakan pengakuan dosa. Nah, kami membuat program 1 minggu 3 kali, Selasa, Kamis sore jam 2 sampai jam 5 kami buka pintu untuk orang datang mengaku dosa. Dan juga hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 siang kami buka pintu untuk mereka datang mengaku dosa. Dan meskipun bukan persiapan Pasca, persiapan Natal, tapi setiap minggu 3 kali kami buka kesempatan bagi mereka untuk mengaku dosa. Dan ada banyak yang datang, tidak banyak sekali ya, sekitar 5, 6, maksimal 10. Itu sudah bagus, karena kalau 4 katakanlah kali 3 sudah 12 kali 1 bulan 4 kali ya sudah 30-an orang mengaku dosa. Jadi, dan kerinduan kesadaran untuk mengaku dosa cukup tinggi. Dan selain itu juga kami memulai pembinaan, persiapan komuni, persiapan juga krisma, persiapan baptis untuk orang tua yang anaknya akan dibaptis, juga untuk pembinaan bagi misdinar, pembinaan bagi pelayan altar yang kami sebut akolit, juga pembinaan untuk prodiakon, juga perkumpulan untuk macam marriage encounter. Kami juga adakan perkumpulan itu, juga rapat komisi liturgi, katekese, rapat untuk dewan paroki, sudah mulai berjalan dengan baik setelah masa pandemi ini. Dan saya merasakan bahwa antusiasme umat cukup tinggi untuk mendapatkan pembinaan. Cukup tinggi. Mereka suka sekali dibina. Apapun bentuk pembinaan itu mereka suka sekali. Mereka menerima dan mereka merindukan. Tapi kalau misalnya situasi kayak di Curitiba itu, warna gereja itu apakah yang lebih tradisionalis ataukah ada yang moderat? Kalau di kita kan di Indonesia ini kan ada juga kayak misalnya, apalagi kalau di Jakarta nih ada kelompok-kelompok seperti kayak karismatik, dan itu apakah di sana juga ada Romo? Mereka ada kelompok doa lebih seperti karismatik juga, tapi tidak banyak, pengikutnya, masih sedikit. Tapi sekurang-kurangnya 1 minggu sekali mereka mengadakan kelompok doa itu di paroki saya sekurang-kurangnya. Di paroki lain juga ada, tapi di paroki saya lihat mereka ada. Dan mereka berjalan sendiri, artinya sejauh ini mereka tidak pernah minta Romo datang mendampingi atau memberikan khotbah, pelayanan firman gitu ya. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Mereka tidak Jadi minta. Jalan sendiri aja. Mereka jalan sendiri, dan mereka hanya minta waktu, tempat,
Romo kami akan mengadakan pertemuan doa hari ini jam sekian, oke. Tapi mereka tidak pernah minta untuk. Berarti situasi gereja di sana masih sangat-sangat kondusif ya, masih sangat hidup gitu. Maksudnya untuk harapan ke depan bahwa kita optimis bahwa gereja itu masih tetap eksis. Oh masih. Mereka masih menghidupi. Memang tidak banyak sekali, tapi sekurangnya kelompok inti dari gereja masih ada. Mayoritas Katolik, tapi yang mempraktikkan kekatolikannya dengan hadir secara rutin dalam misa, terlibat dalam kegiatan paroki, ya sekitar 34%. Tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan untuk memberikan warna gereja Katolik di paroki saya. Kalau boleh tahu Romo, kalau di parokinya Romo itu umatnya itu ada berapa banyak Romo? Ya sekitar berapa ya, 15.000, 20.000. 20.000. Ya. Tapi yang itu yang aktif tidak banyak. Iya, maksudnya kalau dalam data statistiknya kan saya, tapi kan dari 20.000 kan hanya berapa yang aktif itu yang maksudnya. Ya. Jadi lumayan dong itu. Lumayan. Berarti tersebar di berapa stasi? Kami mempunyai 12 stasi. 12 stasi. Ya. 12 stasi dan berapa Romo di sana? Ada 2 Romo. 2 Romo melayani. 2 Romo dan sekarang ada 1 frater dari MSC juga. Juga 1 frater Projo dari Keuskupan tetangga, namanya Keuskupan Primavera, yang mereka juga minta kami menerima frater itu untuk mengalami pembinaan sebagai calon imam di paroki saya. Dan bantuan dia ya cukup besar karena kami minta dia untuk mendampingi misdinar, juga untuk kunjungan umat setelah ibadah pada hari Minggu, juga memimpin ibadat pada hari Minggu dan Sabtu. Oh, baik Romo, terkait dengan panggilan misalnya, panggilan hidup religius maupun panggilan hidup imamat itu gimana di sana situasinya? Panggilan masih ada, tapi tidak maksimal seperti yang kami harapkan. Meskipun banyak orang Katolik, tapi panggilan untuk menjadi imam tidak seperti yang diharapkan. Karena juga seperti misalnya di seminari kami sekarang hanya 1 novis dari provinsi Kuritiba. sedikit dan juga di skolastiknya berapa? Skolastiknya kami ada 4 ya. 4, 2 mengalami pembinaan di Brasil, 2 menjalani pembinaan di San Salvador. Mengapa di San Salvador? Itulah tempat pembinaan skolastikat dari MSc yang ada di Amerika Latin. Dan provinsi kami, Kuritiba, ikut terlibat mendukung kehadiran skolastikat internasional itu dengan mengirim 2 frater untuk studi di sana. Teologi di sana. Dan sudah ada 2 yang alumni dari seminari skolastikat internasional itu dan sudah ditabiskan imam, dan hasilnya bagus karena ada warna sendiri. Ini bukan hanya warna Portugis, Brasil, tapi juga ada warna Spanyol dari San Salvador, dan mereka juga menikmati suasana misioner ya, karena di sana juga bukan hanya dari Brasil, San Salvador, tapi juga ada frater-frater dari Kolombia, dari Haiti, juga dari Guatemala, dari Nicaragua, dari San Salvador sendiri, dan dari Peru pernah ada, sehingga ada warna internasionalitas dari MSc ya. Dari awal itulah mereka sudah mulai tertanam benih misioner untuk nantinya menjadi misionaris hati kudus. Baik, terima kasih Romo untuk beberapa informasi yang tentunya sangat menarik bagi kita ya, untuk mengetahui bagaimana kehidupan menggereja di sana, bagaimana karya pastoral pelayanan di sana yang dialami oleh Romo Wahyudi sekarang. Kemudian juga perkembangan umat, ada juga perkembangan hidup membiara atau hidup imamat. Tapi yang pasti bahwa di sana masih punya harapan, ya gereja masih tetap hidup dan bertumbuh dan berkembang. Begitu.
Nah, Romo, ini yang bagian terakhir. Selama berada di sana, suka dan duka yang dialami itu seperti apa? Misalnya, yang pertama terkait sukacitanya atau kegembiraan yang Romo alami selama kurang lebih 4 tahun ini, Mo. Kegembiraan yang saya alami yaitu umatnya cukup welcome. Oke. Welcome dan hangat. Mereka menerima kami dan selalu ada reaksi penerimaan itu cukup tinggi. Meskipun saya orang asing dan juga bahasa Portugisnya belum lancar, tapi mereka terima dengan senang, dengan juga dukungan besar. Dan membantu ya. Membantu sekali, dan saya merasa senang dan kerasan di situ. Juga dari segi makanan memang sederhana, tapi bahannya sama. Mereka punya beras, kami juga punya beras juga kita toh. Cuma cara masak berbeda. Ada sayur juga kita juga punya, daging juga kita punya, sehingga materinya sama, maka tidak asing bagi saya. Dan juga suasana umatnya juga cukup bagus karena mayoritas masyarakat Katolik, maka juga kalau saya naik mobil kemanapun juga mereka tahu ini mobilnya Romo. Jadi dari satu sisi aman. Tidak akan diganggu oleh kriminalis yang bisa mengganggu kami, tapi ya tenang saja, aman. Dan suasana kerja pun juga tidak terlalu dikejar-kejar, cukup tenang. Maka dengan saya yang sudah usia begini, maka tidak terlalu berat untuk kerja sana. Karena paling tinggi kami kerja sampai jam 8:30, jam 9 malam. Karena bisa 7:30 malam sampai 8:30. Setelah itu sudah selesai. Tidak ada lagi permintaan telepon jam 2 pagi, jam 12 malam untuk minyak suci, untuk kunjungan orang sakit, mendesak, tidak ada. Sehingga mereka tahu bahwa ini jam juga untuk istirahat, maka juga mereka tidak sangat menghargai ya. Tidak mengganggu Romo untuk pelayanan di luar jam kerja. Itu yang mereka tahu jam-jam kerja apa, maka juga bagi saya ya enak juga, karena ya tidak terlalu terpikir-pikir nanti harus terbangun jam 3, jam 2, tapi sudah mereka menerima ritme kehidupan manusiawi biasa. Jadi habitusnya sudah seperti itu gitu ya. Iya, mereka itu, sudah ya. memahami mana jam yang pelayanan. Romo juga butuh istirahat, seperti tidak boleh diganggu. Maka mereka kalau minta minyak suci sudah dikasih tahu sebelumnya. Paginya telepon, Romo, bapak saya di rumah sakit di ICU, kapan Romo bisa datang minyak suci? Ya, kita atur, bisa sore, bisa pagi, siang, atau besoknya pagi ya. Biasanya hari itu juga, tapi kami bisa memilih waktunya. Jadi kalau kita menangkap itu kan sepertinya mereka ada persiapan gitu, tidak hanya sekedar langsung spontan. Iya, tidak tiba-tiba ya. Tiba-tiba gitu, teringat. Iya. Jadi mereka emang punya concern kalau emang kondisinya sudah seperti jadi keluarga yang berinisiatif untuk mencari gitu, untuk menghubungi Romonya. Terus Romo tadi kan bilang aman di sana, karena kita juga sering kali dengar di Brasil kan banyak kayak seperti mafia gitu. Kalau di daerah Romo berkarya nggak ada ya seperti itu? Ada ya? juga. Cuma karena mereka tahu ini mobilnya Romo, maka mereka tidak mengganggu. Sejauh kita juga nggak ada ya, banyakkan mereka minta uang, tidak sampai membunuh sih, tapi hanya minta uang, minta mobilnya atau minta handphone. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu, seperti untuk droga, narkoba. Kan tidak perlu, tapi karena sudah ada yang terbiasa, maka mereka tidak punya uang, maka caranya minta orang yang lewat untuk minta uang. Tapi kalau Romo yang lewat, mereka tidak berani karena sudah tahu, sudah mengenal. Berarti ada kayak mobil Romo itu khusus, jadi orang di sana tahu ini. Tidak ada plat khusus. Nggak ada plat khusus. Cuma karena satu mobil yang sama yang dipakai, makanya mereka tahu. Jadi 90% itu tingkat akurasi mobil Romo gitu ya. Tahu mobil Romo. Itu juga adalah bagian dari tantangan ya sebenarnya ketika berhadapan dengan situasi. Ada kenyataan sosial masyarakat yang kehidupan yang sangat keras ya begitu ya. Tapi dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, kota Cuiabá masih cukup aman. Dan tidak ada
Tetangga kami di kota lain, dia cuma sekitar 20 km. Itu cukup riskan. Bahkan ada pastor yang dirampok juga. Ada Perampok masuk di pastoran dan mereka mengambil barang-barang. Tapi tidak sampai melukai, hanya mengambil barang. Di sana itu satu kota, satu paroki gitu ya? Bukan. Kalau di Kuyaba itu ada berapa paroki di situ? Di Kuyaba itu ada banyak paroki. Oh, banyak paroki. Salah satunya yang dilayani oleh MSC ini. Iya, semacam Jakarta kan ada beberapa banyak. paroki. Terus tantangan misalnya yang Romo alami, tantangan atau kesulitannya? Bagi saya pribadi ya komunikasi, karena saya orang asing, maka untuk menyelami kultur dari orang yang bersangkutan tidak gampang. Karena masing-masing provinsi mempunyai kultur yang berbeda. Kami kerja di Mato Grosso berbeda dengan di Paraná atau di Brasilia, berbeda. Itu yang tantangan yang saya lihat untuk menyelami bagaimana kerinduan atau kultur umat yang ada. Juga tantangan kehidupan keluarga, kehidupan keluarga yang kebanyakan mengalami juga tantangan untuk hidup kebersamaan hidup dalam keluarga. Karena saya menjumpai beberapa ibu-ibu punya anak, tapi suaminya tidak ada lagi. Suaminya tidak tahu pergi kemana. Itu kebanyakan mereka bergumul dengan begitu. Tapi mereka ya sudah terbiasa, karena bukan hanya dia sendiri, tapi juga beberapa ibu-ibu yang mengalami tanda petik nasib yang sama. Juga tantangan dari kehidupan ekonomi. Kebanyakan mereka cukup sederhana, sehingga juga untuk menghidupi mereka juga mereka berjuang, bergumul. Maka juga dari gereja ya tidak bisa menuntut banyak untuk membantu kehidupan menggereja, untuk macam pembangunan atau untuk apa ya, menjadi tantangan juga. Berarti ada sistem keuangan tersendiri dong kalau misalnya kalau mendengar situasi kehidupan masyarakat terkait dengan kehidupan ekonomi yang juga cukup keras di sana ya, Rom. Di sana bagaimana akhirnya kalau di paroki di sana, di keuskupan di sana tentang pengaturan sistem keuangan begitu, keuangan paroki? Kami masing-masing paroki mandiri, tidak dibantu oleh keuskupan. Bahkan keuskupan meminta bantuan dari paroki-paroki. Kami selain kolekte mingguan, kolekte pada selama waktu misa, juga ada sistem sepersepuluhan. Dan kami juga mengharapkan umat juga memberikan sepersepuluhan itu. Memang tidak semua menyadari itu. Dan sepersepuluhan itu dipakai bukan hanya untuk paroki, namun juga untuk stasi itu 40%. Untuk paroki 30%, untuk keuskupan 12%. Yang lainnya untuk pembinaan katekis, juga untuk pembinaan lektor, pembinaan akolit, macam ada pembinaan kan mereka ada konsumsi, itu diambil dari itu. Atau mengirim katekis untuk ikut pembinaan di tingkat keuskupan, kami menggunakan uang untuk itu. Juga sebagian juga 5% untuk kontribusi ke MSC. Juga untuk dana sosial. Jadi itu sepersepuluhan itu diambil, dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan tadi. Untuk kolektor ya tidak banyak, 4 kali atau 6 kali misa tidak sampai 1 juta rupiah. Jadi karena situasi itu ya, sehingga ada kebijakan dari keuskupan, tingkat keuskupan mengeluarkan sistem perpuluhan gitu ya. Dan itu bukan hanya di keuskupan kami, seluruh negara Brazil. Itu saya baru tahu. Karena kan saya pikir kalau di tempat kita kan tidak ada sistem seperti itu kan. Jadi ternyata di Brasil itu ada juga sistem perpuluhan. Ada perpuluhan, ada. Gitu. Itu ternyata ya kebijakan yang dikeluarkan oleh keuskupan karena tentu sesuai dengan konteks atau kondisi yang terjadi
di tengah masyarakat, ya pastinya punya tujuan untuk bagaimana menopang kehidupan gereja itu sendiri ya Romo. Baik Romo, terima kasih banyak untuk bincang-bincang singkat atau bincang-bincang santai ini. Mungkin Romo ingin memberikan satu closing statement, yaitu kesimpulan penutup yang kiranya juga berguna untuk karya pelayanan atau misi, khususnya untuk memberikan motivasi bagi MSC muda nih yang masih saat ini sedang dalam pembinaan kita. Dan ternyata gereja itu bukan terbatas hanya pada gereja di Indonesia. Gereja itu bersifat universal. Dan dimanapun kita bisa berkarya dan bisa menghadirkan cinta hati kudus Yesus lewat kehidupan dan juga lewat karya kita. Dan saya yakin bahwa karya itu bukan hanya karya manusiawi, tapi juga karya Roh Kudus. Karena gereja adalah gerejanya Yesus, maka Roh Kudus lah yang berkarya untuk meneruskan karya gereja itu. Sehingga saya tidak takut untuk kerja sendiri sebagai orang Indonesia. Sekarang ada Allen, ya bersyukur. Juga tidak takut dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Karena saya berprinsip bahwa saya bekerja bukan atas nama Wahyudi, tapi atas nama gereja dan tarekat. Maka tetap semangat menghidupi panggilan kita sebagai MSC dan juga nantinya sebagai frater untuk menjalani tugas misioner dimanapun berada. Bukan hanya terbatas di lingkup tertentu, tapi juga di mana kita diutus. Di dunia kita memiliki 50-an negara terbuka bagi karya dan kehadiran kita masing-masing. Ini tentunya Provinsi Curitiba juga masih sangat mengharapkan bantuan dari Provinsi Indonesia ya. Masih ya. Sangat terbuka kemungkinan ya. Ya. Baik umat beriman yang terkasih, para pemirsa MSC TV dimanapun Anda berada, sekian perbincangan saya bersama dengan Romo Yudi. Sekali lagi tetap semangat dalam tugas karya pelayanan kita masing-masing dengan satu tujuan, supaya hati kudus Yesus semakin dikasihi di mana-mana dan semoga kerajaan Allah semakin menyata di tengah-tengah dunia ini. Salam sehat untuk kita sekalian. Siap. Cayo.